Selamat hari Minggu jemaat Tuhan Yesus. Mari kita masuk di dalam doa, mohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk kita dapat belajar, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Allah kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya Engkau sajalah yang menyelamatkan kami. Dan ya Allah Roh Kudus, bantulah kami untuk mengerti firman-Mu, untuk menghidupi firman Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari, bagi kemuliaan Allah Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan Yesus, dengarkanlah firman Allah di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Ada kebenaran yang indah di balik kata tersebut. Bagaimana seorang Yakobus yang dulunya menolak Yesus adalah Kristus, memandang ia hanya manusia biasa, dan bahkan setuju dengan kaum keluarganya bahwa ia tidak waras. Dan di dalam ketetapan Allah, ia dibaharui dan percaya bahwa Yesus kakak angkatnya adalah Kristus. Dan tahu bahwa ia adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan ia menghambakan diri kepada Kristus Yesus. Tanpa kelahiran baru mustahil. Dan juga adalah tidak waras memang menjadi hamba dari seseorang yang tidak dapat membuktikan perkataannya. Tetapi Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat membuktikan seluruh perkataannya benar dan tepat terjadi karena ia adalah Allah yang berkuasa. Jadi lahir baru sejati bukan hanya tahu Kristus Yesus. Bukan hanya sampai di dalam pertobatan dan percaya Kristus Yesus. Namun juga menjadi hambanya. Lihatlah kehidupan Yakobus. Yakobus tidak hanya sekedar tahu bahwa Yesus adalah Kristus. Tetapi Yakobus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat satu-satunya. Yakobus tahu dan percaya bahwa Allah yang berbicara kepada Musa, yang mengutus Musa untuk selamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, telah turun untuk selamatkan umat Allah dari dosa dan hukuman kekal akibat dosa. Dan Yakobus percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan Allah yang datang, mati bagi umat Allah, termasuk bagi dirinya, bangkit mengalahkan kematian, naik ke surga, dan dengan belas kasih, oleh kasih karunia, oleh iman, Yakobus diselamatkan dari dosa dan kematian kekal. Dan sekali lagi, ini bukan hanya terjadi dengan Yakobus, tetapi bagi semua umat Allah. Di dalam Kristus Yesus, semua umat Allah, termasuk Yakobus, percaya bahwa kita tidak lagi di dalam cengkraman iblis, maut, dosa, dan kerajaan maut. Dengan demikian, melalui Yakobus, Allah menyatakan bahwa muara dari tahu dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, muara dari pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah menjadi hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Hamba berarti seluruh hidup ini adalah milik dari Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah pencipta langit dan bumi. Ia adalah juru selamat satu-satunya. Seluruh hidup baru yang dikaruniakan Allah Tritunggal hanya bagi visi dan misi Kristus Yesus. Seluruh keberadaan hidup hanya untuk menyenangkan dan memuliakan Allah Tritunggal. Seluruh hidup hanya taat kepada Kristus Yesus dan firman-Nya sebagaimana Dia telah meneladankan taat kepada Allah Bapa sampai mati di kayu salib. Hidup ini hanya bersandar
di dalam Allah, Roh Kudus, dan firman Allah. Itulah tanda kelahiran baru sejati. Tahu Yesus Kristus, bertobat dan percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan menjadi hambanya. Tetapi banyak orang yang mengaku Kristen tidak mau jadi hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Maunya jadi orang Kristen yang tahu Tuhan Yesus, bertobat katanya, percaya kepada Kristus, tetapi hidup bebas dengan kemauannya sendiri, tidak mau jadi hamba yang diikat firman Allah, tidak mau diikat oleh hukum Allah yang menghidupkan. Atau dengan kata lain, mau jadi orang Kristen bebas. Bebas melakukan apapun untuk kepuasan diri sendiri. Dan ketahuilah, pemikiran demikian tidak benar. Pemikiran demikian salah. Mau tidak mau, suka atau tidak suka. Dengan kata hamba, Anda dan saya dan semua manusia sudah menjadi hamba. Ketahuilah, sejak kita di kandungan ibu kita, sejak kejatuhan manusia pertama dalam dosa, kita sudah jadi hamba kegelapan, tertawan oleh dosa dan terpikat oleh dosa, serta cenderung untuk menikmati dosa. Dan hukuman atas dosa, murka Allah, layak bagi kita. Dikandung sebagai hamba dosa, dan hidup pun sebagai hamba dari dosa. Itulah kita semua manusia, seperti yang dikatakan firman Allah di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12 dan 23. Dan tidak ada satupun yang dapat menghilangkan dosa dari hidupnya seperti yang dinyatakan di dalam Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-9. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir dari dosaku? Dan perhatikan di dalam Yeremia pasal 2 ayat 22. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, manusia, Anda dan saya, siapapun itu manusia, setelah kejatuhan manusia pertama dalam dosa, sejak dari kandungan sampai mati, kita adalah hamba dosa. Itulah faktanya. Tidak ada satupun manusia yang bukan hamba. Dan menjadi hamba dosa ujungnya adalah kematian kekal. Bayangkan, diperbudak dosa, disiksa oleh perbudakan dosa, dan hasilnya mati kekal. Namun masih ada jalan untuk bebas. Hanya Allah Tritunggal yang dapat bebaskan kita dari status hamba dosa dan membebaskan kita dari segala hukumannya, murkanya. Mengapa? Karena Allah kudus, Allah berkuasa, dan Ia adalah kasih, dan Ia adil. Hanya Allah saja dapat membebaskan manusia dari status hamba dosa. Manusia, sekali lagi, tidak dapat membebaskan hidupnya sendiri dari dosa. Dan status sebagai hamba dosa, dengan kekuatannya sendiri, mustahil ia lepaskan. Malah sebaliknya, dengan kekuatan sendiri, manusia semakin dalam tertawan dosa. Ketahuilah, Allah telah turun ke dalam dunia. Ia sendiri menjadi pembebas. Membebaskan dengan darahnya sendiri yang menjadi penebusan bagi manusia berdosa. Kristus menebus umat milik Allah yang telah menjadi hamba dosa dengan darahnya sendiri. Dan karya penebusan ini Kristus lakukan bagi Allah dan bukan bagi iblis. Hasil dari
penebusan, dan penyelamatan dalam dan dari Kristus Yesus adalah kebebasan umat Allah dari dosa dan hukumannya. Lalu siapakah umat Allah itu? Jawabannya mereka yang dipilih Allah dalam kekekalan dan menerima kasih karunia pertobatan dan iman percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka di dunia ini. Dan semua itu dinyatakan dengan menghambakan diri kepada Tuhan Yesus yang telah membebaskan mereka dari perbudakan dosa. Dibebaskan dari iblis sang pembunuh manusia. Dibebaskan dari budak dan hamba iblis. Menjadi manusia baru. Menjadi hamba Allah yang hidup. Dari budak dosa menjadi hamba Allah. Jika Allah Roh Kudus dan firman-Nya membuka hati kita bahwa kita sedang dalam perhambaan dosa dan iblis, diikat oleh iblis dan dustanya, dengan tanda hidup mengejar kepuasan daging dan mimpi dunia ini, hidup senantiasa berjuang untuk menggenggam dunia yang fana ini, yang dipikir dapat menjadi jalan keluar dari ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran selama hidup di dunia ini, serta hidup dalam prinsip diri sendiri walaupun berjalan dalam kegelapan karena ia berpikir jika hidup dalam terang berarti tidak memiliki kenyamanan hidup, sadarlah dan bertobatlah. Tanda itu menyatakan Anda atau siapapun yang mendengarkan pengajaran firman Tuhan ini sedang dalam perhambaan si iblis, sedang dalam status hamba dosa. Oleh sebab itu, berilah hati Anda dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus Sang Firman Allah yang hidup. Dimerdekakan oleh Kristus. Dimerdekakan dari kebodohan kita. Dari pendirian kita yang salah dan tercemar dosa. Dimerdekakan oleh Kristus dari perhambaan dosa. Dan menuju kematian kekal. Dan diubah menjadi hamba dari sumber kehidupan kekal yang maha kasih Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepada Kristus. Bertobatlah dan berikan hidup ini menjadi hambanya. Tetapi sekali lagi, sepertinya kata hamba kedengarannya negatif. Tetapi berbeda nilai dan maknanya jika berhubungan atau dihubungkan dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Allah dan Juru Selamat. Karena menjadi hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus berarti menjadi hamba yang merdeka dari dosa yang memiliki jaminan hidup kekal bersama Allah di dalam kerajaannya. Perhatikan di dalam Roma pasal 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Menjadi hamba Yesus Kristus juga berarti menjadi hamba kebenaran yang di dalam hidupnya tertulis hukum Allah. Seperti yang dinyatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dan sekaligus sahabat Kristus Yesus. Seperti yang dinyatakan di dalam Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bayangkan, kita adalah sahabat Allah dan Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Dan ia tidak lagi memandang kita seperti tuan dan hamba di dunia ini. Perhatikan baik-baik.
Kolose pasal 2 ayat 20 sampai yang ke-23. Kolose pasal 2 ayat 20 sampai 23. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Lalu perhatikan selanjutnya di dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dan perhatikan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Menjadi hamba Allah. Dari firman Tuhan yang tadi kita dengarkan di dalam Kolose 2 ayat 20-23, Galatia 5 ayat 13, 1 Petrus 2 ayat 16. Menandakan bahwa menjadi hamba Allah bukan berarti Anda dan saya kehilangan kehendak bebas kita sebagai manusia baru. Kebebasan kita bukan melakukan kehidupan dosa, tetapi hidup benar dalam Kristus dan firman-Nya. Kita merdeka hidup di dalam kebenaran firman Allah, dan hukum Allah yang kita hidupi tidak berada di luar hati kita, tetapi di dalam hati kita, ditulis oleh Roh Kudus berdasarkan karya Kristus Yesus bagi kita di kayu salib dan kebangkitannya. Hukum Allah yang tertulis di hati menyatu dengan kita. Dan sukacita kita menghidupi firman Allah. Karena itulah alasan kita hidup. Dengan demikian, kehidupan saat teduh kita, hasrat kita mengajarkan firman Allah dan membagikan Injil Kristus Yesus kepada sesama. Kesukaan kita hidup dalam persekutuan dengan anak-anak Allah. Hasrat kita bermisi di dalam hidup ini. Dan bahkan pengakuan kita akan salah kita dan kehidupan kita yang jatuh dalam dosa kepada Allah, dan mohon pengampunannya serta bangkit kembali lawan dosa. Itu semuanya berasal dari hati yang baru, hati yang telah tertulis hukum Allah yang bebas dimerdekakan oleh Kristus Yesus dari ikatan perhambaan dosa dan iblis. Jika tidak menghidupi itu, hati yang dilahir barukan oleh Allah pasti tersiksa. Jemaat Tuhan, Kolose 2 ayat 20-23, Galatia 5 ayat 13, dan 1 Petrus 2 ayat 16 juga hendak menyatakan bahwa orang yang belum dimerdekakan oleh Kristus Yesus dari dosa akan menjadikan hukum Allah itu checklist, dan dia pasti tersiksa mengikuti firman Allah. Karena bagaimana mungkin hamba kegelapan tunduk pada kebenaran firman Allah? Mustahil. Renungkan baik-baik di relung hati kita. Hamba siapakah kita? Visi siapakah yang sedang kita hidupi hari lepas hari? Siapakah yang kita layani hari lepas hari? Kepuasan siapakah yang sedang kita puaskan? Apakah otoritas tertinggi di dalam hidup kita? Firman Allah atau prinsip diri kita sendiri? Karena kita adalah hamba Kristus Yesus. Ketahuilah, maka seluruh hidup ini dan segala yang menempel di kehidupan kita adalah milik Kristus Yesus dan bagi kemuliaannya. Perkawinan kita bagi Kristus Yesus. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang tua kita, siapapun pribadi yang ada dalam hidup kita,
itu milik Kristus dan bagi Kristus. Pekerjaan dan kuliah kita bagi Kristus Yesus. Uang dan harta yang dari Allah juga adalah milik Kristus Yesus. Kita berusaha semaksimal mungkin dalam kuasa Allah dan firman Allah sebagai otoritas tertinggi menghidupi perkawinan dan keluarga kita, pekerjaan dan kuliah kita, pelayanan kita. Karena itu semua milik Allah yang Ia percayakan kepada kita untuk dihidupi. Kita adalah penata layanan dari apa yang Allah berikan. Keselamatan dari Dia, keluarga dari Dia, kuliah dari Dia, pekerjaan dari Dia. Sebutkan yang bukan dari Allah. Oleh sebab itu, bukan hanya pendeta atau penginjil adalah hamba Allah. Namun semua orang Kristen yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang bertobat di dalam nama Allah dan Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, adalah hamba Allah, adalah hamba Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, bukan hanya pendeta, bukan hanya penginjil, tetapi setiap orang Kristen adalah hamba Allah. Siapapun Anda dan saya adalah hamba Allah, umat Allah, milik tebusannya. Apakah Anda ibu rumah tangga? Apakah Anda petani, nelayan, supir angkot, dokter, pegawai kantor, terapis kesehatan, dan sebutkan semua jenis pekerjaan Anda dan saya yang Anda dan saya tahu. Siapapun kita adalah hamba Allah. Dan kita disebarkan oleh Allah kemanapun untuk melayani Dia, menyatakan kasih dan Injilnya kepada dunia ini. Sebagai hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus berarti kita adalah warga negara sorga. Di sorga nanti setiap hamba akan menerima upahnya. Dan hidup kita bukan untuk mengejar upah di sorga, tetapi hidup kita untuk menyenangkan Tuhan Yesus yang adalah Raja pemilik hidup kita. Memiliki hidup kekal dari Allah Tritunggal. Dan kepastian hidup di dalam kerajaannya nanti itu. Kita sudah sangat bersyukur. Oleh sebab itu hidup ini bukan untuk kejar apapun di dunia ini. Bukan untuk menerima tepuk tangan sesama kita. Kita hanyalah hamba yang mengerjakan apa yang Raja kita berikan. Seperti yang dikatakan firman Allah di dalam Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-10. Yang berbunyi, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Sebagai hamba Allah, saya sadar kita pun pasti mengalami kelelahan dan butuh penghiburan. Apalagi di masa wabah seperti ini. Namun ingatlah, pastilah Kristus Yesus memberikan kepada kita istirahat dan penghiburan selama kita di dunia ini. Istirahat dan penghiburan dalam firman-Nya di tengah-tengah damai perkawinan kita. Kehidupan di tengah-tengah anak-anak dan cucu-cucu kita. Dan Kristus juga memberikan keberhasilan di dalam pendidikan maupun pekerjaan kita. Dan Ia menyediakan untuk kebutuhan hidup kita. Kristus pun ingin kita sebagai hamba-Nya tersenyum. Tetapi itu bukan rahian utama kita sebagai hamba-Nya. Yang adalah pekerjaan ataupun kuliah yang sukses. Bukan itu rahian kita yang utama. Tetapi menyenangkan Allah di dalam setiap pekerjaan kita, kuliah kita, apapun tugas kita dari Allah. Dan ingat,
bahwa suatu hari nanti kita akan menikmati istirahat dan penghiburan abadi di dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi oleh pekerjaan Allah, kita tahu dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sesuai firman Allah adalah Allah satu-satunya, juru selamat satu-satunya. Dan kita menghambakan keseluruhan hidup kita padanya. Bekerja bagi Allah selama kita hidup. Dan di akhir nanti di dalam kerajaan Allah, kita akan beristirahat dan dihibur di dalam kerajaan Allah yang abadi. Amin.